Tinju api hitam? Bukankah ini latihan Lin Yun? Mungkinkah kamu juga mendapat kesempatan dari Lin Yun? Ketiganya sedikit terkejut. Kekuatan tinju api merah Lin Yun tidak boleh diremehkan. Bahkan jika memang demikian, tidak ada cara untuk melawan mereka. Tetapi pada saat ini, Yi tidak hanya menghindari tinju api hitam Lin Yun, tetapi juga memperlakukan orang lain dengan caranya sendiri. Bahkan pegas yang meringkuk tiba-tiba meledak. Tidak hanya mereka bertiga yang tercengang, tetapi Lin Yun juga tercengang. Metode ofensif yang dia banggakan sebenarnya terlihat begitu cepat. Jika Anda menghindarinya, dapatkah Anda melawan dengan metode yang sama? Kengerian itu bahkan membanjiri ketakutan Lin Yun untuk terluka. Menatap Qin Yichen, dia sepertinya ingin melihat melalui. Apa-apaan kamu? Qin Yichen tidak menjawab kata-katanya, tinjunya tiba-tiba berakselerasi saat dia mendekati Lin Yun. Ledakan. Dengan suara teredam, Lin Yun naik ke udara, terbang hampir 1 mil jauhnya, dan kemudian berhenti. Terbang terbalik di udara, sedikit kekuatan telah dihilangkan, dan keringat dingin sudah mengalir dari dahi Lin Yun. Dia percaya bahwa sisik keras telah dihancurkan berkali-kali oleh api hitam dalam konfrontasi sebelumnya. Tubuh bagian atas dan pakaian telah terkoyak oleh kekuatan tinju, dan sisik juga telah terkelupas berkali-kali, memperlihatkan area yang luas dari kulit kemerahan. Armor skala hitam, tinju api hitam. Dua cara paling membanggakan Lin Yun untuk menghadapi musuh secara bersamaan dipecahkan oleh Qin Yichen. Jika dia menggunakan cara lain, Lin Yun tidak akan begitu marah. Tetapi Qin Yichen menggunakan tinju api hitam yang paling dia banggakan. Kumpulkan kabut hitam di atas kepalan tangan Anda untuk meningkatkan kekuatan pukulan. Dia perlu memadatkan semua kabut hitam di tinjunya untuk memainkan peran nyata, dan kabut hitam yang membungkus tinjunya hanyalah penampilan luar. Metode yang sangat membingungkan ini telah menyebabkan banyak orang salah menilai metodenya. Bahkan imitasi tidak berguna. Tapi monster macam apa, sih, ini, tidak hanya melihat melalui latihannya sendiri, tetapi juga menirunya dengan sempurna. Pukulan yang mengenai dada sebelumnya jelas sangat kuat, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh tubuh fana. Setelah kabut hitam di tinjunya mengenai tubuhnya, efeknya kecil. Ini adalah inti dari latihannya Black Flame Abyss. Di mana kamu mencuri trik yang kamu pelajari, Lin Tu? Ya, itu pasti Lin Tu. Dia mengungkapkan semua detailku padamu. Kamu dan Lin Tu sama-sama penjahat tercela. Lin Yun merasa kesal di dalam hatinya. Mereka semua adalah anggota keluarga King Hui, dan mereka benar-benar melakukan pengkhianatan terhadap rekan mereka. Qin Yichen menutup tinjunya, menatap Lin Yun di atas langit, dan berkata dengan keras. Langkah ini, Black Flame Abyss, lahir dari teknik tinju terkenal di gua, pukulan 9 langkah. Setelah kamu memahami esensinya, pikiranmu memang cukup pintar untuk mengirim kabut hitam dan meningkatkan kekuatan tinjumu. Jika saya tidak salah, metode penggunaan kabut hitam ini harus didasarkan pada metode rahasia keluarga King Hui. Penggunaan kabut hitam oleh keluarga King Hui terutama didasarkan pada kohesi, dan pertahanannya sangat baik. Mendengarkan analisis acuh tak acuh Qin Yichen, Lin Yun tidak bisa duduk diam. Ini bukan lagi ranah manusia. Mengapa dia bisa memata-matai rahasia latihannya dalam waktu singkat konfrontasi? Saat itu, dia menghabiskan beberapa tahun untuk meneliti tinju api hitam ini, yang dibangun dengan 9 langkah Chongfis sebagai intinya. Selama periode ini, dia berkonsultasi dengan banyak latihan sebelum menemukan metode yang paling cocok. Setelah hanya menggunakannya sekali, dia benar-benar terlihat oleh Wanabe. Cara seperti itu tidak lagi dapat dipahami olehnya. Apakah kamu manusia atau hantu? Lin Yun memandang Qin Yichen seolah-olah dia telah melihat musuh alami dan tidak berani bertindak gegabah. Tidak lagi berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Qin Yichen juga senang dan santai, dengan satu tangan di belakang punggungnya, wajahnya acuh tak acuh. Tentu saja aku manusia. Aku hanya tahu sedikit lebih banyak. Di mata ketiga utusan itu, Qin Yichen tidak terduga pada saat ini, dan setiap kata tampaknya layak untuk dipikirkan kembali. Untuk bisa mengikuti tinju Lin Yun, kekuatan keempatnya terlalu menakutkan. Dan saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa dalam keluarga Zongtian, Changle dikalahkan oleh kabut hitam dan teknik kultivasi. Meskipun kekuatan Changle sedikit lebih buruk daripada kita, itu tidak boleh diremehkan. Dia terlalu kuat. Ini lebih dari maha kuasa. Dan melihat melalui cara lawan sudah cukup untuk mengubah gelombang pertempuran. Ini hanyalah monster. Mereka bertiga berbisik, semua takjub pada Qin Yichen. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa tangan Qin Yichen di belakangnya sedikit gemetar. Armor skala hitam Lin Yun tidak begitu sederhana. Tinju itu mengenai armor skala, seperti memukul landak. Bahkan dengan perlindungan kabut hitam, dengan kekuatan fisik menakutkan Qin Yichen, dia masih tidak bisa menghindari terpengaruh. Sepertinya kamu meremehkan orang-orang ini dari keluarga King Hui. Qin Yichen menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Penyelidikan menyeluruh terhadap semua orang di seluruh gua adalah apa yang sebenarnya dimaksudkan Qin Yichen. Pada saat itu, apakah itu rahasia keluarga King Hui atau rahasia seluruh gua, itu akan ada dalam genggamannya.
Dan langkah paling kritis dalam seluruh rencana ini, dan juga langkah pertama, adalah membuat keluarga King Hui menundukkan kepala, terutama berempat di depan mereka. 5 harimau keluarga King Hui dapat dikatakan sebagai puncak kekuatan utusan 3 sabuk di seluruh gua. Terutama orang gila Lin Yun, yang secara alami suka berperang, memiliki gaya bertarung yang kokoh, dan memiliki reputasi yang kuat di seluruh gua. Jika dia bisa membunuh semangatnya, mengandalkan rekor hari ini, dia bisa menghilangkan banyak rintangan untuk tindakan di masa depan. Setelah beberapa saat, Qin Yichen mengeluarkan tangannya dan dengan hati-hati melihat punggung tangannya. Sepertinya rahasia armor skala hitam ini lebih dari itu. Dilihat dari tubuh Qin Yichen, selama itu bukan cedera yang fatal, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi rasa sakit di telapak tangannya tidak hanya tidak berarti menghilang, tetapi memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan lebih banyak. Dan banyak lagi. Setelah memeriksa telapak tangannya dengan hati-hati, Qin Yichen tiba-tiba tersenyum. Aku tidak menyangka seseorang di rumah King Hui bisa mengejutkanku lagi. Lin Yun, kamu sangat bangga pada dirimu sendiri. Dengan tamparan biasa, kutukan di telapak tangannya hancur. Qin Yichen menatap Lin Yun dengan sedikit kekaguman di matanya. Kutukan yang dipicu secara pasif, meskipun tidak kuat, mengganggu gerakan lawan. Dalam konfrontasi para master, kesalahan apapun akan menyebabkan hilangnya seluruh permainan. Kutukan yang dipicu secara pasif ini tidak kuat, tetapi cukup mematikan. Jika Lin Yun tidak mundur sebelumnya, tetapi terus bertarung dengan dirinya sendiri, dia pasti akan dirugikan. Menatap Lin Yun, yang wajahnya seperti hati babi di langit, Qin Yichen menyeringai. Lin Yun, pikirkan cara apapun yang kamu miliki, dan biarkan aku, calon ksatria dari sekte pembunuh dewa, perhatikan baik-baik seberapa jauh jarak antara aku dan ksatria itu. Lin Yun, yang berada di atas langit, ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa sudah waktunya untuk berhenti mengakui kesalahannya dan menerima pencarian jiwa. Namun, dia tidak berdamai.